Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahya wa ja'alal mauta wal fana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ah. Amma ba'du, kita masuk ke bahagian yang kedua, al-munjiat, yaitu sifat-sifat yang condong untuk menyelamatkan manusia, membawa keberuntungan bagi hidup manusia. Ya, kalau andainya kita sudah terkena al-muhlikat, ya, sudah masuk ke wilayah yang tidak baik untuk kehidupan kita. Al-muhlikat kita katakan tadi adalah condong kepada kebinasaan. Kita masuk kepada al-munjiat, ya, bisa kita katakan penyembuhan, bisa kita katakan untuk mencapai apa yang dikata al-munjiat, mendatangkan kebahagiaan dalam hidup. Yang pertama adalah kata Al-Ghazali, masuk dengan tobat, ya, dengan tobat, ya, tobat, ya, menyesali perbuatan yang telah dilakukan, berjanji untuk tidak mengulangnya, dan berusaha untuk tidak mendekatinya, mendekati agar itu tidak bisa terulang lagi. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. At-Tahrim ayat 8. Juga dalam hadis Nabi disebutkan, ini kita lihat di dalam Sunan Tirmizi ayat 2499. Kullu bani adama khatta'un, ya, khairu khatta'ina tawwabun. Setiap manusia itu ada salahnya, ya, mengalami kesalahan, tapi sebaik-baik yang bersalah itu selalu tobat. Kita melakukan kesalahan, kita tobat kepada Allah, kita minta maaf kepada Allah. Maksudnya kita mohon kesalahan kita yang sudah kita lakukan itu hendaknya Allah mengampuninya, dan insya Allah kita tidak dianggap manusia yang salah di hadapan Allah. Kalaupun dianggap salah, tetapi dimaafkan. Yang kedua adalah, ya, sifat al-munjiat itu sabar dan bersyukur. Ini masalah hati ini. Sabar atas apa yang dijalani dan bersyukur atas apa yang diterima. Sabar itu macam-macam dia. Ada sabar untuk menjalankan ibadah walau susah sekalipun, ya. Juga sabar untuk mempertahankan diri dari hal-hal yang bisa membahayakan, bisa membawa kepada dosa. Sabar untuk melakukan ibadah, ya. Dan kemudian sabar atas musibah. Sabar atas musibah itu adalah hal yang paling terakhir. Nah, baik kita lihat, Allah mengingatkan di dalam Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Beri kabar bahagialah, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sampaikan kabar baik bahwa orang yang menerima musibah itu senantiasa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah kematian, musibah apa saja, musibah kebakaran, banjir, dan sebagainya. Dan ini juga didukung oleh hadis Sahih Muslim nomor hadis 2999. Yang ketiga, ya, sifat yang dilakukan yang bisa membawa kepada al-munjiat itu adalah al-khauf, beraja. Ya,
dalam terjemahannya ini adalah takut kepada Allah, bukan takut kepada makhluk, tetapi kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini panjang bahasannya. Yang kita inginkan adalah kita tetap takut kepada azab Allah, kita takut kepada ancaman dari Allah, tetapi kita juga mengharapkan Allah selalu dalam hidup kita. Nanti ada di dalam Al-Hijr ayat 49 sampai 50. Kemudian nanti dikatakan di dalam Sahih Muslim lebih jauh, ya, nomor hadis 2755. Ya. Maksudnya dalam hidup ini kita tidak boleh berputus asa. Yang keempat adalah zuhud. Ya, zuhud. Ya. Ada terjemahan yang kita lihat. Zuhud itu menjauhi dunia. Sebagaimana yang sudah kita katakan di dalam Al-Munjiyat tadi, Al-Ghazali tidak menghina dunia, tidak menyalahkan dunia. Yang ia ajak adalah menguasai hati. Dunia boleh dikuasai, dunia boleh didapatkan, asal jangan membahayakan. Bahkan jabatan yang diberikan jangan ditolak, tetapi jangan membuat-buat alasan supaya jabatan itu bisa dia kuasai. Sampai yang punya hak di sana, yang lebih layak di sana tidak mendapat jabatan itu. Sebab ingin ini, ingin itu, lakukan macam-macam sampai jabatan itu ia duduki. Padahal kalau kita lihat lebih jauh, ada yang lebih berhak untuk itu. Nah, zuhud yang kita maksudkan adalah, ya, merasa suka, merasa senang dengan hidup sederhana. Nah, zuhud ini tidak identik dengan kemiskinan. Zuhud ini dianjurkan kepada orang kaya, hiduplah, jangan berlebihan. Kalau orang miskin memang tidak ada apa yang dizuhudkannya. Ya, merasa fakir di hadapan Allah, bukan merasa miskin di hadapan manusia. Fakir yang dimaksudkan di hadapan Allah adalah bagaimanapun kaya kita, bagaimanapun hebat kita, kita merasa fakir dan sangat miskin bila dibanding dengan kemahakuasaan Allah. Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa. An-Nisa ayat 77. Katakanlah bahwa kesenangan dunia itu sedikit sekali, dan kesenangan akhirat itu jauh lebih baik bagi hambanya yang takwa. Izhad fi dunya yuhibbukallah wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah, ya, zuhudlah di dunia, niscaya Allah, ya, akan mengasihimu, dan zuhudlah dengan apa yang ada pada tangan manusia. Insya Allah kamu akan disenangi dan dicintai oleh manusia. Ini kita lihat di dalam Sunan Ibnu Majah nomor 4102. Selanjutnya, ya, Al-Munjiyat itu adalah tauhid wa tawakal. Tauhid adalah puncak dari akidah Islam. Tauhid adalah mengesahkan Allah, tidak ada yang esa, tidak ada tempat bersandar, tidak ada tempat meminta, hanya kepada Allah. Dipertanyakan bagaimana kalau kita dibantu oleh sesama manusia? Iya, itu adalah dengan izin Allah. Bukan berarti kita hanya menerima apa yang langsung dari Allah. Allah Maha Kuasa. Allah letakkan kasih sayang kepada makhluknya, maka makhluknya akan membantu kita. Itu juga masuk di dalam tauhid, yang jangan menjadikan manusia itu
pada posisi Tuhan. Ia memberi, ia membantu dan sebagainya. Nah, kemudian setelah tauhid itu tawakal. Tawakal itu apa? Sudah kita bahas pada kajian yang lalu. Tawakal itu adalah bukan menghilangkan usaha. Tawakal itu bukan hidup fatalis, menerima apa adanya. Kalau datang, datanglah. Kalau tidak, tidak. Ikhtiar itu wajib bagi manusia. Manusia berusaha. Apa yang dapat ia usahakan. Dan itu adalah sebab untuk mendapatkan sesuatu di dunia ini. Usaha, maka kita dapat. Nah, tawakal itu tidak sama dengan usaha. Dipertanyakan mana lebih dulu. Mana lebih dahulu tawakal dengan usaha. Jawabnya sama-sama. Tawakal letaknya di dalam hati. Serahkan. Ya, serahkan semua kepada Allah. Usaha kita, tenaga kita, apapun yang kita lakukan, kita berserah diri kepada Allah. Dan kita juga berusaha di dalam itu. Jadi sekaligus, bukan habis usaha baru tawakal, itu salah. Ya, tawakal letaknya di hati, sedangkan usaha adalah fisik kita yang bekerja secara lahiriah. Baik, kita melihat lebih jauh ya. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah lah ya semua yang mengatur itu. Kita lihat dalam At-Talaq ayat 3. Di dalam sebuah hadis, ya, di dalam hadis Sunan Tirmizi ayat 23, nomor 2344 dikatakan, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayru." Ya, tarnau himasan, ya, wa tayruhu bitanan. Ya, terjemahannya adalah, seandainya kamu betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh-penuhnya, niscaya Allah akan memberi rezeki kepadamu sebagaimana ia telah menampakkan itu kepada burung terbang waktu pagi dalam keadaan kosong perutnya, pulang dalam keadaan kenyang. Ini masalah tawakal yang ingin dicapai oleh manusia untuk mencapai al-munjiyat. Ya, al-munjiyat. Kemudian selanjutnya, ya, yang keenam adalah mahabbah. Ya, mahabbah ini dibahas dalam tasawuf begitu jauh. Ya, mencintai, rindu selalu bermesrah dengan Allah dan rida dengan apa yang kita jalani. Al-mahabbah wa tawakkul wa uns wa rida. Ini bahasanya cukup luas di dalam tasawuf dan membutuhkan kajian khusus untuk ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Ya, diucapkan oleh Nabi. Ucapan itu ada di dalam Al-Quran. Jika kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi. Lakukanlah semua sunnahku. Insya Allah, dengan izin Allah, yuhibbukumullah, ya, yuhibbukumullah. Kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada hadis lagi, ya, di dalam Sahih Bukhari nomor 15, di dalam Sahih Muslim nomor 44 juga membahas tentang cinta. Dalam makna kita mencintai Allah, Allah pun mencintai kita. Kita bercinta dengan Allah, saling mencintai. Disitulah nanti akan lahir cinta, sebetul-betul cinta. Kemudian selanjutnya, untuk sampai kepada al-munjiyat itu adalah niat, ya, niat yang baik. Tidak ada niat duniawi. Tidak ada niat untuk keduniaan. Tidak untuk kehebatan. Berniat untuk mencari ridha Allah. Kemudian ikhlas. Ikhlas ini banyak
luas sekali bahasannya. Kita bukan saja ikhlas di dalam bersedekah. Ya, kita banyak gunakan istilah ini, ikhlas ya, dan sebagainya. Ketika kita ingin minta sesuatu, dikasih ikhlas ya. Ikhlas itu urusan yang melakukan, bukan urusan yang membantu. Kalau mau kita katakan, kita diundang di sebuah masjid, lantas BKM mengatakan, agak kecil bantuan kami, ikhlas ya Ustadz. Ikhlas itu tidak payah diucapkan oleh BKM, tetapi ikhlas itu adalah urusan yang melakukan amal itu. Dia ceramah, dia isi pengajian dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, Al-Munjiyat itu mempunyai sifat jujur. Ya, jujur, tidak pernah menipu, tidak pernah mengelabui dan sebagainya. Kemudian kita lihat lagi nanti dalam Al-Bayyinah ayat 5. Misalnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kemudian ada hadis dalam Sahih Bukhari, hadis nomor 1, dan ada dalam Sahih Muslim, hadis 1907. Kaum muslimin sedang jemaah yang mulia, kita lanjut. Yang ke-8 adalah murakabah. Ya, merasa selalu diawasi oleh Allah. Dan muhasabah, selalu introspeksi diri kita atas apa yang kita sudah lakukan. Kita mempertimbangkan, kita mengukur, kita membandingkan kebaikan Allah kepada kita, apakah sudah sesuai dengan kebaikan yang kita lakukan di dalam hidup kita ini, baik kepada Allah maupun kepada sesama. Ya, maka kita lihatlah nanti ayat Al-Hasyr ayat 18 ya. Ayat 18. Kemudian kita lihat lebih jauh yang ke-9. Ya, ke-9, Al-Munjiyat itu adalah tafakur ya. Merenungi, mencoba memahami, mencoba memikirkan ciptaan dan tanda-tanda keagungan Allah di bumi ini. Banyak yang telah diciptakan Allah, ajaib, aneh, yang bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Allah ciptakan langit tanpa tiang. Allah ciptakan gunung begitu tinggi, menjadi pasak bumi dan menjadi paku bumi dan sebagainya. Nah, kemudian banyak hal lagi, bagaimana hebatnya manusia, bagaimana hebatnya binatang. Ada binatang yang berjalan dengan kaki banyak, ada makhluk berjalan dengan kaki 2, ada dengan menggunakan 4 kaki dan sebagainya. Itu kita pahami dan akhirnya kita tambah memahami kekuasaan Allah di atas ini. Kemudian yang ke-10 adalah selalu mengingat mati. Kaum muslimin sedang jemaah yang mulia, sifat al-muhlikat yang sudah kita sebut, kemudian sifat al-munjiyat ini yang baru saja kita selesaikan, bagaimana dalam hidup ini selalu kita mempertahankan sifat-sifat al-munjiyat itu dan berusaha untuk menjauhi al-muhlikat. Al-munjiyat adalah sifat-sifat yang ujungnya mendatangkan keberuntungan. Al-muhlikat adalah sifat-sifat yang ujung-ujung perbuatan kita itu adalah membawa kebinasaan. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.